Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, para ikhwan menjawab salam saya. Ini energi positif mengalir kepada saya nih. Betapa tidak ya. Di antara para ikhwan itu ada yang semalam tahajud gitu. Memberikan salam kepada saya. Ini energi positif ini. Maka saya merasakan ada energi positif mengalir pada tubuh saya. Maka saya doakan para ikhwan dan akhwat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi anjala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummu kurha wa hamluhu wa wadatu kurha wa hamluhu wa bisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ulaika alladziina taqabbalu anhumul ahsana ma amilu wa natajawwaju an sayatihim fi ashabil jannah wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana mal wahid wa huwa minal isnain ab'ad man arada buhbuatal jannah faya jamil jamaah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah muslimin wal muslimat, sidang taklim niyabah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul di majelis yang mulia ini ya, dalam rangka hijrah Allah, hijrah dari hal yang kurang bermanfaat kepada yang sesuatu yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ya, ini semua menjadi catatan amal soleh bagi kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga dengan takdir Allah ya, kita bisa duduk bersama-sama. Kalau kita tengok ke belakang ya, sebelum kita kenal dengan syariat al-jamaah, kita itu rasanya sulit untuk duduk bersama seperti ini, sulit ya. Maka dengan izin Allah, kita dari latar belakang yang berbeda ya, status sosial, suku dan bahasa yang berbeda, warna kulit ya, tapi kita dengan kehendak Allah, motivasinya bukan karena dunia, tapi yang taguna fadlan minallahi wa ridwana ya, kita sama-sama bisa duduk bersama. Maka benar yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa alafa baina qulubihim. Allah lah yang telah mentaklukkan hati-hati mereka. Law anfaqta ma fil ardi jami'a, kalau seandainya engkau belanjakan apa-apa yang di muka bumi semuanya, ma alafta baina qulubihim, niscaya tidak akan mampu untuk menyatukan hati-hati mereka. Walakin Allah alafa baina qulubihim, tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi alhamdulillah. Dan ya lebih keras lagi yang dikatakan oleh Hudzaifah ibnu Yaman, telah dikemukakan kepada Rasulullah SAW. Beliau menyatakan, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarran. Nah, jadi ini peradaban manusia sebelum Islam itu dibayangkan dalam hadis ini. Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarran. Ya Rasulullah, dulu kami ini
dalam kejahilian dan keburukan. Ya, saya beri tanda kutip, jahiliyah di sini bukan primitif ya. Jahiliyah di sini bukan primitif. Karena kita tahu ya, peradaban Quraisy itu telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Quraisy itu. Li'ila fi Quraisyin ila bihim rihlata syita'i was-shaib. Jadi peradaban mereka itu sudah maju kalau dalam segi duniawi itu. Jadi bukan jahiliyah, tapi jahiliyah di sini adalah segi akidah. Faja'anu bihadzal khair. Sehingga Allah datangkan kebaikan kepada kami, kata Hudzaifah. Jadi seperti itu. Dulu kami sebelum engkau diutus ya Rasulullah, kami itu hanya karena sekedar lahir anak perempuan dikubur hidup, itu keburukan. Hanya karena perebutan padang rumput gembalaan, mau bertumpahkan darah. Fi jahiliyatin wa syarran. Faja'anu bihadzal khair, kemudian Allah utus engkau sehingga kami menjadi manusia yang beradab. Dari tadinya biadab jadi beradab. Maka silahkan ya dibaca lagi hadis sudah pada apa ya. Seperti itu. Nah, jadi dan pernyataan Hudzaifah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Diabadikan dalam Quran. Wadhkuru ni'matahu 'alaikum id kuntum dalam bahasa Al-Qur'an seperti itu. Maka ingatlah akan nikmat Allah dulu. Ya, nah, kalau kita ini dulu sebelum kita kena salat berjamaah sulit untuk duduk bareng ya. Sulit sekali. Satu soleh, satu tidak ada, tidak akur ya, seperti itu dulunya. Maka wadhkuru ni'matahu 'alaikum, ingatlah kan nikmat Allah atas kalian. Id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ketika kamu sedang bermusuhan kemudian Allah satukan. Fa'alafa baina qulubikum. Allah satukan hati-hati kamu, lembutkan hati kamu, fasbahtum bi nikmatihi ikhwana. Sehingga dengan nikmat tersebut, dengan nikmat agama kita nikmat bersaudara. Masya Allah ya. Padahal sebelum ini kita sulit ya. Imamnya kunut, kita nggak mau sholat berjamaah. Saya ya dulu itu seperti itu. Kalau sholat subuh itu. Tapi dengan nikmat agama ini, Masya Allah, patut kita syukur ya. Wa kuntum ala safahu pratin minanar fa'anqadzakum minha. Dan posisi kamu itu ya, ada di tebing-tebing jurang neraka, fa'anqadzakum minha. Allah telah menyelamatkan kalian daripada jurang neraka itu. Jadi seperti itu. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi la'alakum tahtadun. Nah, ini nikmat berjamaah itu, kalau kita hidup berjamaah itu akan mendapat hidayah. Ya, seperti itu. Jadi hidayah akan senantiasa bertambah kalau kita berjamaah itu. Nah, jadi seperti itu. Para ikhwan sekalian yang tadi telah saya bacakan dalam mukadimah ya, surat ke-46 ayat ke-15 ya. Ini sesuai dengan tema kita, yaitu menjadi bapak soleh. Jadi kita sedang berproses ini. Dan sebelum saya masuk ke materi ini, saya sampaikan kembali ya, bahwa kita berkumpulnya di tempat ini adalah satu tempat yang sangat mulia, tempat yang didoakan oleh para malaikat. Ingin nggak didoakan malaikat? Senang nggak kita? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ke-40 ya, surat Al-Ghifar ayat ke-7 ini saya sampaikan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu. Dan para malaikat yang memikul arasy, wa man haulahu, dan para malaikat yang ada di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Mereka itu senantiasa bertasbih dengan memuji Tuhannya dan mereka mengimaninya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan para malaikat itu senantiasa memohonkan ampun kepada Allah untuk bagi orang-orang yang beriman. Rabbana, nah ini doanya ini. Al-Mu'min ya, atau Al-Ghifar ya, ayat ke-7 ya sampai dengan 9. Tapi saya baca yang ke-7, ayat ke-7 ini. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilma. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lil ladzina tabu. Nah, ini doa para malaikat. Nih, jadi kita yang hadir di tempat ini didoakan oleh para malaikat. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilik. Limpahkanlah ampunan
kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat kepadamu dan mengikuti jalanmu. Waqihim adaba jahim, dan peliharalah mereka dari adab neraka jahim. Nah, jadi kira-kira kita bahagia nggak ya? Saya sih berharap kita terkenal oleh doa para malaikat. Masya Allah ya. Jauh-jauh kita dari rumah ke sini masuk ke tempat yang dirahmati Allah. Para malaikat yang memikul aras dan yang ada di sekitarnya itu mendoakan orang-orang yang senantiasa bertaubat. Ya. Ini majelis taklim ini bagian daripada sabilillah. Ya. Maka dalam surat An-Nisa ayat 100 itu, ya, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ila Allahi wa rasulih, dia berhijrah di jalan Allah dan Rasulnya, tsumma yudrikul maut, ya, kemudian kematian menjemputnya, ya, sebelum sampai ke tempat taklim itu ya, maut menjemputnya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan diampuni, ya, diampuni segala dosanya. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi seperti itu. Maka dengan adanya ayat ini hendaklah ya kita lebih bersemangat ya, taklim, menghadiri kajian-kajian ilmu ya. Tahsin ya. Perbaiki tahsin kita, makhraj kita, tajwid kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musafaun wa mahilun musadakun. Man ja'al Qur'ana imamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu wara'a dhahri saqahu ilan nar. Al-Qur'an itu syafi'un musafaun. Jadi Al-Qur'an itu adalah penolong dan diterima pertolongannya, wa mahilun musadakun, pembela yang dibenarkan pembelaannya, musadakun. Manjal Qur'ana amamahu, maka barang siapa menjadikan Al-Qur'an sebagai ikutannya, imamnya di depannya, qadahu ilal jannah, maka Al-Qur'an itu akan memimpin ke dalam jannah. Wa man ja'alahu wara'a dhahri, tetapi sebaliknya, barang siapa menjadikan Al-Qur'an di belakang punggungnya, saqahu ilan nar. Jadi mari kita tingkatkan ya, agar Al-Qur'an itu benar-benar menjadi muncul sebagai syafaat bagi kita. Terlebih nanti kita di alam barzah. Di alam barzah itu akan ada pengganggu-pengganggu itu. Maka Al-Qur'an akan muncul sebagai pembela bagi kita untuk mengamankan pengganggu-pengganggu itu. Ya, seperti itu ya. Al-Qur'an syafi'un. Siapa pengganggu dalam barzah itu? Munkar nakir itu akan mengganggu kita itu di sana itu. Maka kalau Al-Qur'an itu kita baca dengan benar ya, kita hafal dengan baik, dia akan muncul sebagai pembela yang berani. Dia akan menghalau mereka itu yang akan mengganggu kita dalam barzah itu. Jadi gitu. Al-Qur'anu syafi'un musyafa'un. Al-Qur'an itu adalah pembela, penolong, diterima pertolongannya, wa mahil musadakun, dan pembela dibenarkan pembelaannya. Sehingga saya pernah dengar ya, pernah baca satu hadis, ketika seorang meninggal dunia dan dia itu hafal surat Al-Mulk dengan baik ya, dengan fasih. Tetapi ketika hidupnya dia itu gemar melakukan maksiat gitu, fasik orangnya. Dalam hadis itu ceritakan, ketika di alam barzah itu datang malaikat mau menyiksa mereka, siksa kubur itu. Maka muncullah Al-Qur'an itu sebagai pembela. Al-Qur'an datang menghadang dua malaikat itu, kau mau apa? Kalian mau apa? Kata dua malaikat itu, saya mau menyiksa orang ini. Kata Al-Qur'an itu nggak bisa. Saya ada di dalam dadanya. Yaitu surat Al-Mulk itu dalam hadis. Tabarok itu. Tidak bisa, kalian tidak bisa mereka menyiksa dia karena aku ada dalam dadanya. Kalau kalian menyiksa dia, maka sama dengan menyiksa aku. Aku ini kalamullah. Kata Al-Qur'an itu. Ini syafi'un ini. Jadi seperti itu. Maka mari ya, dengan kita tadi berikan motivasi surat Ghifar ya, ayat ke-7 itu, mari kita tingkatkan tahsin kita. Alhamdulillah ya, di Riasah Kapuk ini Cengkareng setiap pekan ada tahsin. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan janji Allah yang disampaikan oleh Rasulnya bahwa Al-Qur'an itu menjadi syafi'un musyafa'un,
sahabat penolong bagi kita. Para ikhwan dan akhwat sekalian ya, 45 menit ke depan itu panjangan, saya mau ngomong apa lagi nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ya, ayat ke-15. Ini ciri-ciri yang ada melekat pada bapak-bapak soleh atau anak-anak soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidaini ihsana. Kami wasiatkan kepada al-insan, ya, kepada manusia, lil walidaini ihsana, agar berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Hamalatu umhu kurha, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah. Apalagi itu, silakan lanjut baca itu. Wa wada'asku kurha, dan melahirkannya dengan susah payah. Wa hamluhu wa bisalhu salatuna syahra, dan telah merawatnya dan menyapihnya selama 30 bulan. Hatta idza balagu asyuddahu, sehingga apabila telah sampai pada usia dewasa, wa balago arba'ina sana, yaitu pada usia 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya. Dia berdoa, ya Rabb kami, ya Rabbku, auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya. Karuniakanlah kepada kami, kepadaku, agar aku mampu bersyukur atas nikmat yang kau karuniakan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa na'mala sholihan tardahu, dan agar kami senantiasa berbuat amal soleh yang kau ridhoi, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah anak keturunanku, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku ini bertobat kembali kepadamu, dan wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku ini adalah orang yang berserah diri. Nah, jadi ini ya para ikhwan dan akhwat sekalian, ini ciri-ciri yang melekat kepada bapak-bapak soleh. Yang pertama, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya. Yang pertama, ciri bapak soleh itu adalah orang yang pandai bersyukur, yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Nikmat apa aja ya? Yang pertama, waktu kita syukur nikmat hidup ya. Kitanya tadinya tidak ada, kemudian Allah adakan. Maka dalam surat Al-Insan ayat 1 itu kita diingatkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata alal insani hinum min adh lam yakun syai'an madhkura. Belumkah tiba masanya pada manusia itu berpikir kepada suatu masa bahwa manusia itu pada waktu itu belum menjadi suatu sebutan. Artinya lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu pada waktu itu belum ada sebutannya. Artinya belum ada. Malaikat sudah diciptakan, jin sudah ada, bumi dan segala isinya sudah ada, langit demikian juga, tetapi manusia belum dimulai. Maka ketika akan dimulai penciptaan itu dikritisi oleh para malaikat. Nah, para ikhwan tahu kan? Jadi manusia sebelum diciptakan, kemudian Allah mengambil para malaikat itu, memanggil bahwa akan bumi ini akan diwariskan kepada satu makhluk. Malaikat protes, diprotes oleh para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, aku, kata Allah, ja'ilun fil ardi khalifah, akan mengangkat di muka bumi seorang khalifah. Maka para malaikat itu qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Al-Baqarah 30 ya. Para malaikat berseru, apakah kau akan mengangkat makhluk yang senantiasa wa yasfikud dima'a, wa yufsiduna fil ardi wa yasfikud dima'a, makhluk yang senantiasa berbuat kerusakan dan senantiasa menumpahkan darah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab, aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Jadi penciptaan manusia itu pada awalnya dikritis oleh para malaikat. Nah, maka diingatkan ya,
Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Ini diingatkan, kejadian itu diingatkan oleh Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari min nutfatin amsyaj, yaitu dari nutfah yang bercampur. Masya Allah. Jadi betapapun siapapun kita ya, jadi kejadian kita itu atau bahan baku kita itu adalah nutfah, sesuatu yang sangat tidak berharga. Masya Allah ya, sesuatu yang sangat tidak berharga. Seandainya kita diberi ya, jangankan dijual, itu bahan baku kita itu manusia, diberi pun kita tidak akan mau. Kita diberikan hadiah aja tidak akan mau, hina sekali. Maka diingatkan, maka patut kita syukuri ya. Jadi ciri bapak soleh itu pandai bersyukur, seperti itu. Kemudian nikmat apa lagi yang perlu kita sadari? Nikmat hidayah. Jadi ini. Karena hidayah ini para ikhwan dan akhwat sekalian ya, mutlak prerogatif milik Allah, diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Tadi telah disinggung ya, pada DKM Masjidin telah disinggung betapa Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan dalam Al-Qur'an bagaimana hidayah itu sulitnya diterima kalau bukan kehendak Allah. Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah selama 900 tahun lebih. Beliau tidak berhasil mengimankan istrinya. Ini hidayah ini. Ini bandingan dengan kita ya, kita yang tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah bertemu dengan para sahabat, tidak pernah bertemu dengan tabi'in, tapi Allah kehendaki kita bisa berislam ini, bisa berhidayah ini, dan bisa hidup berjamaah lagi. Masya Allah ya. Maka kata Rasul, aku rindu pada ikhwan-ikhwanku. Jadi kalau kita keimanan benar itu, Rasulullah SAW rindu kepada kita. Seperti itu. Jadi bagaimana hidayah itu mutlak prerogatif milik Allah Subhanahu wa taala dan berikan kepada yang dia, siapa yang dia kehendaki. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada bapak angkatnya, itu Fir'aun. Malah diungkit. Ketika dakwah, wahai Fir'aun, wahai bapak ayahanda, kalau bahasa kitanya, imanlah kepadaku, sesungguhnya ini adalah Rasul utusan Allah. Maka kata Fir'aun, apa yang kau sampaikan kepadaku wahai Musa? Bukankah engkau dulu tinggal bersamaku? Dari kecil hanyut di kali, kami rawat sampai dewasa. Ini balasanmu setelah dewasa. Bagaimana derajat di hadapan kaum-kaumku kalau aku mengimani risalahmu? Kan seperti itu, kalau bahasa kita seperti itu. Bahkan diungkit. Maka Fir'aun tidak beriman sampai matinya. Bahkan dalam surat At-Tahrim ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhi wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina shalihaini fa khanatahuma falam yughni anhum minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad-dakhirin. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang orang-orang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina shalihaini. Dua perempuan itu dididik, dibimbing, kata Allah, oleh dua hambaku yang soleh. Tahta abdain ibadina solihaini pakhonatahuma, tapi kedua perempuan itu mengkhianati hamba-hambaku yang soleh itu. Ini hidayah ini ya. Masya Allah ya, seorang perempuan istri Nabi dan Rasul berkhianat pada suaminya. Ini sekali lagi, Masya Allah, nikmat Allah kepada kita sangat besar. Orang yang jauh hidup di belakang Rasulullah SAW, tapi kita dikehendaki Allah beriman, mengimani risalah Rasulullah SAW. Ini patut kita syukur, ini nikmat yang besar ini. Maka ciri daripada bapak-bapak saleh itu adalah pandai bersyukur ya. Bersyukur ya atas nikmat hidayah ini, kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mengamalkan kebajikan.
falam yughni anhum minallahi syai'a. Lanjutan At-Tahrim itu. Sehingga kedua suaminya tidak akan mampu memberikan syafaat kepada dua perempuan itu. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, dan dikatakan nanti di yaumil akhir itu ya kepada istrinya Nuh dan Lut itu, wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, masuklah ke dalam neraka bersama orang lain masuk ke dalamnya. Masyaallah. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi ini alhamdulillah ya para akhwat di belakang ada yang sibuk ya, yang dikatakan dalam surat An-Nisa itu falqanitatu hafidatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri-istri yang salehat itu adalah orang yang senantiasa qanit ya, memelihara urusan rumah tangganya walaupun di belakang sepengetahuan suaminya. Bima hafizallah, karena ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di sana itu di yaumil akhir ya, beda dengan kedudukan dua perempuan tadi. Istri-istri yang qanit itu akan dipersilahkan walaupun pintu surga tidak memanggilnya, tapi dipersilahkan masuk pintu surga kemana saja yang dikehendaki. Nah, itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi hafidatul lil ghaibi bima hafizallah. Iya. 40 menit kelamaan, saya biasa paling 10 menit. Kemudian para ikhwan dan akhwat sekalian, setelah kita mensyukuri nikmat ya kepada kita yang Allah limpahkan kepada kita, kemudian wa ala walidayya, dan nikmat, dan kita juga mensyukuri nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kedua orang tua kita. Al-Aqaf 100 ayat 15 ya. Nikmat apa yang telah diberikan kepada orang tua kita? Ya, nikmat iman dan Islam yang telah diberikan kepada kedua orang tua kita, sehingga kita terlahir ke dunia itu dalam bimbingan suasana Islam gitu. Sehingga kalau tidak fitrah kita ya, kita itu kan punya fitrah. Setiap lahir itu kita itu ketika kita di dalam rahim ibu kita itu telah bersaksi, alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Jadi kita semua sudah berikrar, benar ya Allah, kami menjadi saksi, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Nah, kalau kita lahir dari kedua orang tua kata yang bukan muslim, tadi telah disampaikan ya, kullu mauludun yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak manusia yang lahir itu dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi ayu nasironihi ayu majisan. Nih, jadi maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Nah, jadi atas karena nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada orang tua kita menjadi mukmin, maka kita fitrah kita terpelihara. Nah, jadi ini juga sekalian dalil ya, kenapa kalau anak kita atau kita aja ya, kita yang lahir pernah kita bersyahadat ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam, pernah nggak? Ini pada masa nanya nih, pernah nggak nih? Tidak pernah ya. Saya pun nggak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam, belum pernah. Karena apa? Yaitu kullu mauladun yuladu alal fitrah. Jadi setiap bayi yang lahir ke dunia itu dalam keadaan fitrah, itu dalam keadaan muslim, maka tidak perlu lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kalau sudah dibesarkan oleh lingkungan, oleh kedua orang tuanya yang memberikan warna ya, Yahudi atau Nasrani atau Majusi, nah dia mau masuk Islam baru bersyahadat. Nah, adapun kita mubai'ah itu bukan syahadat masuk Islam, bukan ya. Bukan para ikhwannya. Kita berbaiat mengucapkan 2 kalimat syahadat itu bukan untuk masuk Islam, bukan. Itu hanya barangkali penyempurna saja ya, penyempurna fitrah kita gitu. Nah, jadi patut kita syukuri ya atas nikmat kehidupan, tadinya kita ada, tidak ada menjadi ada, kemudian diberikan hidayah ya, nikmat hidayah. Karena hidayah itu tadi kita sampaikan mutlak milik Allah dan diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tadi telah diberikan perumpamaan betapa istrinya Nabi Lut dan istri Nabi Nuh tidak bisa menerima hidayah ya, karena Allah tidak berkehendak. Kemudian Rasulullah SAW ya,
Beliau itu sangat ingin pamannya itu, siapa pamannya? Abu Thalib. Beliau itu sangat ingin pamannya itu iman kepadanya, sangat menginginkan, sehingga pernah berkata, wahai paman, imanlah kepada syariat yang aku bawa. Tetap karena Allah tidak berkehendak, maka malah Allah menurunkan ayat dalam surat Al-Qasas itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha. Dalam surat Al-Qasas ayat 56 ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau sangat cintai, ya, yaitu pamannya. Walakinna Allah yahdi may yasha, tetapi Allah memberikan hidayah pada siapa yang Dia kehendaki. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi patut kita syukuri ya, kita yang hidup jauh di belakang Rasulullah SAW ya, Allah kehendaki menjadi orang-orang mukmin dan bisa hidup berjamaah di bawah satu kepemimpinan. Ini satu nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri, yang dengan berjamaah kita akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri selanjutnya setelah bersyukur kepada akan segala nikmat ya, dari Allah Subhanahu wa taala, baik kepada kita ataupun pada kedua orang tua kita. Selanjutnya ciri yang ketiga adalah wa an amala sholihan tardohu. Nah, ini ciri bapak soleh itu adalah senantiasa beramal soleh, senantiasa memperbanyak amal soleh, dan amal itu senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa an amala sholihan tardohu. Nah, kemudian ini waslihli fi dzurriyyati, dan perbaikilah anak keturunanku. Ini. Jadi ciri bapak soleh itu selanjutnya adalah akan senantiasa berusaha ya, untuk mendidik putra putrinya menjadi generasi yang soleh dan solehah. Waslihli fi dzurriyyati, perbaikilah anak keturunanku. Tadi kita juga telah mendengar ya bahwa pahala jariyah setelah sidqotun jariyah dan ilmu yang bermanfaat adalah awaladun sholihah yad'u lahu, yaitu doa daripada anak soleh. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ya, surat Al-Ahqaf, masih Al-Ahqaf itu waslihli fi dzurriyyati inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku ya, bertaubat kepada engkau, aku kembali kepada engkau. Jadi cirinya bapak soleh itu adalah senantiasa bertaubat, memperbanyak istighfar. Rasulullah SAW itu orang yang maksum, manusia maksum itu tidak kurang dari 100 kali istighfar. Nah kita orang yang doib ini mestinya lebih banyak dari itu, karena kita identik dengan maksiat ya, mungkin banyak maksiatnya daripada ketaatannya kita ini. Maka ciri daripada bapak soleh itu adalah memperbanyak istighfar. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau dan aku ini adalah bagian daripada orang-orang yang berserah diri kepadamu. Nah, jadi itulah para ikhwan dan akhwat sekalian ya, ciri-ciri daripada bapak-bapak soleh atau anak-anak yang soleh. Kemudian dalam ayat selanjutnya itu dijelaskan, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Itulah mereka ya, orang-orang yang diterima semua amal baiknya yang telah mereka kerjakan. Wa natajawwaju an sayatihim, dan kami hapuskan kesalahan mereka fi ashabil jannah, dan mereka itu akan menjadi penghuni surga. Wa'da sidqi alladzi kanu yu'adun, itu adalah janji yang benar dari Allah yang dijanjikan kepada mereka. Nah itulah para ikhwan dan akhwat sekalian ya,
Masih jauh ke 40 menit, tapi udah habis materinya. Naib, saya selesai ya. Itulah ya apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.